Pernah kepikiran nggak? Cuma 5 menit dari waktu kita setiap hari, ternyata bisa jadi pembeda antara selamat sampai tujuan dan sebuah tragedi. Nah, kali ini kita akan bedah soal kebiasaan sederhana ini, pemeriksaan pramulai. Coba deh, saya mau tanya. Menurut Anda, apa sih bagian paling bahaya dari sebuah mobil, truk, atau alat berat lainnya? Jawabannya, ternyata sesimpel ini. Bagian yang nggak sempat atau lupa Anda periksa. Baut roda yang sedikit kendor, atau rem yang kurang pakem, hal-hal sepele ini bisa berakibat fatal. Apalagi ya, di lingkungan kerja yang risikonya tinggi kayak di pertambangan, di mana kesalahan sekecil apapun itu nggak ada toleransinya. Oke, jadi solusinya gimana dong? Jawabannya ada pada sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan disiplin yang kita lakukan bahkan sebelum kunci kontak kita putar. Inilah yang namanya pemeriksaan pramulai. Di dunia profesional, ini sering disebut P2H, singkatan dari pemeriksaan dan pengecekan harian. Kedengarannya emang agak teknis ya, tapi intinya sederhana banget kok. Ini soal membangun kebiasaan buat mastiin kendaraan kita itu aman sebelum dipakai kerja. Dan prinsipnya itu cuma satu, tapi mutlak. Kalau kendaraan dirasa nggak aman, ya jangan dipakai. Jangan dipaksa. Titik. Karena yang namanya keselamatan, itu nggak bisa ditawar-tawar. Yuk, kita mulai prosesnya. Semua ini diawali dari inspeksi 360 derajat. Maksudnya, ya kita jalan santai aja muterin kendaraan kita buat lihat kondisi luarnya secara keseluruhan. Pertama, dan paling krusial, visibilitas. Kita harus bisa melihat dengan jelas, dan orang lain juga harus bisa melihat kita. Jadi, pastikan semua kaca dan spion itu bersih. Cek semua lampu, mulai dari lampu utama, lampu sein, sampai lampu hazard. Anggap aja lampu-lampu ini adalah cara kita ngobrol dengan pengendara lain di jalan. Selanjutnya, kita lihat tulangnya kendaraan. Kondisi bodinya gimana? Ada yang penyok atau aneh nggak? Lalu, intip bagian suspensi. Nah, yang paling penting, kalau ada, pastikan kondisi Rollover Protection System atau ROPS-nya baik. Ini adalah rangka pelindung yang bisa menyelamatkan nyawa kita kalau amit-amit kendaraannya terbalik. Sekarang kita turun ke bagian yang kontak langsung dengan jalanan, ban. Periksa semua bannya ya, jangan lupa, termasuk ban serep. Sering banget nih ban serep kelupaan. Terus pastikan juga perlengkapan darurat kayak wiper, kerucut pengaman, sama ganjal roda itu ada di tempatnya dan siap pakai. Nah, mungkin beberapa item ini kelihatannya spesifik banget ya buat di area tambang, kayak lampu rotation yang muter-muter itu, atau bagi whip, itu loh bendera keselamatan yang tinggi menjulang. Tapi coba deh kita pikirin lagi, prinsip dibaliknya itu sama aja, memastikan kita terlihat oleh semua orang di sekitar, dalam kondisi apapun. Sip, bagian luar udah beres, sekarang waktunya kita buka kap mesin. Eits, jangan khawatir, ini nggak akan ribet kok. Kita bakal bagi jadi 2 langkah super simple. Nah ini dia, gampang kan? Cuma 2 hal ini yang perlu kita perhatikan di bawah kap mesin. Semua cairan dan komponen penggeraknya. Yuk kita lihat satu persatu. Anggap aja semua cairan ini adalah darahnya kendaraan kita. Oli mesin, minyak rem, air radiator, semuanya vital. Memastikan levelnya cukup itu mungkin hal termudah, tapi sekaligus jadi yang terpenting buat mencegah kerusakan parah dan kecelakaan. Oke, selanjutnya kita cek komponen yang bikin mesin tetap bernafas dan adem. Coba raba kipas beltnya, ada retak-retak atau kendor nggak? Soalnya kalau ini putus di jalan, mesin bisa langsung overheat. Terus lihat juga akinya, pastikan terminalnya bersih dan kencang, biar suplai listriknya stabil. Oke, luar udah, dalam mesin udah, pemeriksaan fisik hampir selesai. Sekarang, ayo kita pindah ke dalam kabin, alias pusat kendali kita. Begitu kita duduk di kursi pengemudi, coba rasakan semua kontrolnya. Putar setirnya sedikit, injak pedal rem sama gas, gerakin persnelingnya. Coba putar kunci ke posisi on. Lihat semua panel indikator di dashboard nyala, terus mati lagi. Dan ya, jangan lupa tes klaksonnya. Terakhir, di dalam kabin, pastikan semua jaring pengaman kita ada di tempatnya. Sabuk pengaman, APR, kotak P3K. Ini semua adalah barang-barang yang kita harap nggak akan pernah kita pakai, tapi hukumnya wajib ada dan selalu siap sedia. Jadi, setelah kita lihat semua daftar periksa ini, kita sampai ke intinya. Ini tuh bukan cuma sekedar ritual centang-centang checklist. Ini lebih dari itu. Ini soal membangun sebuah pola pikir, mindset keselamatan. Anggap ini sebagai pengingat kita bersama. Melakukan P2H dengan benar dan teliti, itu bukan cuma buat memenuhi prosedur, tapi ini adalah investasi 5 menit paling berharga untuk keselamatan kita sendiri.
Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang kita obrolin barusan, ada nggak sih satu pengecekan kecil aja yang bakal mulai Anda tambahkan ke rutinitas harian Anda? Karena pada akhirnya, keselamatan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten.